Jadi mengulang yang kemarin untuk transducer ya, karena kemarin kan ada permasalahan. Ternyata di harus pakai terminal. Kalau pakai ini nggak mau dia. Oh, gitu ya. Benar, yang nggak bisa pakai plug ini ya. Iya. Berarti ini bawaannya ini ya. Bawaannya CMC. Jadi buka menu transducernya. Sesuai dengan setting kemarin ya. Jadi 0 sampai 110 volt. Outputnya 420 karena dia ada tulisan auxiliary berarti butuh tegangan DC ya. Berarti tegangan DC 125. Di tegangan 0 dia 4, di tegangan 110 dia 20 mA. Jadi untuk menghidupkan aux DC-nya dia di sini di konfigurasi modul. Adanya di tes modul ya. Tes modul, konfigurasi modul aux DC. Kita isi 125 berarti pilih other, ketik di sini 125 volt. Terus kemudian kita apply. Terus kemudian di modul transducer kita pilih test object. Ya, terus kemudian kita masukkan rasionya. Misalnya tadi di sini 110 ya. Karena dia nggak nyebutin primary, biasanya kalau dia power baru nyebutin kan. Primary, secondary gitu, CTVT. Karena ini tegangan aja, kita masukin di 110. Nanti tinggal dimasukin di sini transducer gitu ya. Terus manufakturnya ASOM. Terus tipe dan lain nomor seri lah. Terus sama lokasi GI dan di buy berapa. Jangan lupa juga untuk address-nya ya. Label komponen di panel. Kemudian kita masuk ke transducer. Karena ini tegangan, kita pilih di checklistnya, kita pilih voltage. Untuk outputnya tadi 420, berarti dia current. Terus kemudian untuk kelasnya tadi dia 0,2, berarti 0,2%. Ininya linear, terus kemudian di sininya 0, kita pilihnya 4 tadi ya. Terus kemudian di sini 110, di sininya 20. Kemudian jangan lupa juga karena ini dia 110 pas 1 netral. Jadi kita buat juga ya untuk limitnya, karena 130 kan 75. Karena kita mau injek 110 ya mesti dilebihin untuk limitnya. Kalau enggak dia injeksinya nggak bisa sampai 110. Oke. Kemudian kita bisa add multiple. Nanti kita mau berapa titik ya. Contohnya di sini 10 titik dari 0 sampai 110. Terus kemudian pengujiannya juga bisa dibuat auto stepping atau manual ya. Ini auto stepping berarti nanti dia nguji secara otomatis. Jadi 0, 4. Nah ini udah kalkulasi sendiri dia. Di 110, 20. Terus kemudian kita start. Nah kalau kita perhatikan di sini ada beberapa yang lulus, ada beberapa yang gagal. Gagal itu berarti dia melebihi dari 0,2%. Contohnya di sini kan dia 0,4. 0,4 gagal. Terus kemudian ini 0,22 gitu.
Jadi bisa dikatakan transducer ini gagal. Harusnya kan dia memenuhi di semua titik kan. Karena kan nanti buat pembacaan kan dia harus linear. Nah, kalau misalnya kita menemukan hal seperti ini, baru kita bisa adjust gitu. Jadi contohnya kita masuk ke statistik ya. Di sini ada 0 voltage, nanti kita bisa naikkan juga ininya, step-stepnya. Misalnya di setiap 10 volt gitu ya. Terus kita inject. Ini kan ada errornya nih. Karena dia errornya 0,4. Nanti baru kita adjust pakai gitu kan. Sampai si evaluasinya ini di bawah 0,2 gitu. Nanti kita adjust. Misalnya masih bisa nggak sih nge-adjust ini? Oh, ini kelebihan. Iya. Sampai di bawah 0,2 dong. Nah ini contohnya gitu ya. Nah, ini kan 0,2 nih, 0,18 ngeliat gak? Kelihatan gak ini? Kok ketutupan kursor? Oh iya dah. Nah, 0,2 ya. karena toleransinya kan 0,2. Terus errornya ini bisa 1,8, makanya evaluasinya dia checklist. Langsung ya. Nah, terus coba kita naikkan di 10 voltnya. Tuh. Tapi nggak bisa kan karena ini linear. Makanya kalau itu berubah yang lain akan ngikutin. Betul. Maksudnya kalau kita nemukan semuanya tuh errornya besar gitu. Cuman ini di beberapa titik aja kan. Ini sekarang karena adjustmentnya di 4-nya lulus tapi di ininya nggak lulus gitu. Ya lebih banyak lulusnya. Tapi ya sebenarnya kalau ada salah satu kalau semua gagal kan kita masih bisa adjust ya. Tapi kalau salah satu gagal gini ya mau nggak mau kita gagal. Ya, nah kalau itu kan kita bisa pilih Pak di sini. Dia kompon apa dia kuadratik? Coba kalau kita misalnya kuadratik. Malah makin ini kan, karena sebenarnya dia linear kan. Tuh. Integrasinya itu malah kacau. Terkena 3 kali nggak benar. Ini balikin lagi malah jauh lagi. Jadi kalau yang ini berarti yang ini tuh pengujian asesmen ya. Kalau misalnya nanti mau adjustment, kita masuknya ke static output ya. Ini contohnya di 12 nih, error gede. Misalnya kita mau ngejar di 12-nya. Atau di full-nya aja. Kita mau ngejustnya, misalnya di sini error nih. Berarti kita masuk ke static. Berarti kita injeksi 110 ya. Terus kita inject. Di sini masih 19, errornya ini 0,3, terus baru kita adjust. 0,23 nih, yang ini ya, kelihatannya ya. Nah inilah 0,2, ya kan?
Terus baru kita melakukan pengujian lagi gitu. Memang harus ada yang dikalahin ya. Ya mau error bawah, mau error atas gitu kan. Oke, kita ulang lagi untuk assessment. Kalau misalnya masih nggak ini, ya ganti transducer lah. Karena ada yang perlu masih dikalahin juga kan. Nah, untuk errornya ada di sini untuk absolute error per millivoltnya. Jadi ini plus minus ya. Sini kelebihan, di sini kurang. Ini mendekati, ini titik nolnya ya, deviasinya. Kalau kita mau lihat ininya, kalau misalnya kita mau tambahkan juga ininya nih, gangguan-gangguannya juga bisa. Jadi pada saat injek di ini kita pakainya Saint Plus atau ditambahkan DC komponen, itu bisa juga dikasih gangguan untuk inilah injeksinya. Misalnya di tegangan 12 ini kita kasih DC komponen, apa yang terjadi di pengukuran gitu, bisa juga. Gitu. Apakah dia masih pembacaannya error atau enggak gitu kan? Karena kan terkait transient ya. Gitu. Oke, kita coba menggunakan yang tadi ini sekarang apa yang tadi ini tegangan, kita coba yang arus ya. Nanti baru kita ke yang power. Jangan lupa untuk mematikan juga tegangan DC-nya di konfigurasi modul karena kita injeksi 125 tadi. Kita off, kita apply. Harus di clear terus di nol di apply.
Baik, untuk current transducer ini dia butuh supply-nya 24 volt. Kita kasih 24 volt. Tergantung nameplate, Pak. Kita buka dari awal ya. Jadi kita buka transducer. Terus kita ke test object. Untuk device-nya kita kasih sekundernya 5, kita karena nggak tahu primernya. Terus jangan lupa juga nanti masukin namanya, manufaktur gitu ya, untuk di reporting. Terus kita ke transducer, kita pilihnya current. Outputnya current juga 4-20. Untuk kelasnya 0,2. Terus kemudian pada saat dia 0 ampere dia 4 mili. Pada saat dia di 5 ampere dia 20. Terus kemudian kita oke. Terus kemudian kita add multiple ya. Nanti kita bisa bikin 11 atau 10 atau beberapa gitu, atau 4 bisa juga. Ini kita pilihnya 10 poin dari 0 sampai 5. Terus kemudian kita start. Gagalnya dia di 556 dan di 5 ampernya dia lebih nih kan. Kalau lihat deviasinya dia di sini nih. Ini bagus, terus kemudian di sini lebih dan di sini lebih. Nah, untuk mengejasnya kita coba di 5 ya, kita adjust, kita clear, kita masuk ke static output. Kita injek 5 di sini, masa R. Terus kemudian kita start. Nah, karena dia di sini 2,3 karena toleransi tadi 0,2 ya. Evaluasinya gagal, baru kita nanti main adjustment juga di sini. Ini kan, jadi karena masih fluktuatif, masih mungkin kurang ya. Gitu ya, karena ini udah di bawah 0,2, evaluasinya checklist hijau. Nanti bisa dibikin mendekati 0, tapi nanti ngaruh ke yang lain juga. Kita coba ya, sampai dia benar-benar 0. Gini ya. Oke, ini proses adjustment-nya. Terus kita coba ulang ya. Masih ya, Pak. Tapi udah berkurang ya. Tadinya kan 0,4 nih. Nah. Jadi 1 titik doang ini kan. Tapi yang lain errornya bagus nih. Cuman ini kan tadinya 0,000, jadinya agak naik. Karena ngalahin yang ini. Di nolnya.
Jadi cuma gagalnya yang ini doang, tinggal yang satu aja. Pada prinsipnya itu kayak gitu ya. Hmm? Kayak lihat polanya baru diadjust. Begitu. Kalau yang digital juga ada kan adjustment, tapi by software kan. Ya. Terus kita coba yang power. Yang ini ada pertanyaan nggak, Pak? Oh, kita nyobain yang power. Oh, nanti di sini ada report setting ya. Untuk export reportnya tinggal file, export report. Terus kalau misalnya mau bentuknya MS Word, kita pilihnya RTF. Terus kita save. Omicron test. Ada grafik ini juga. Oh, kalau mau nampilin semuanya sih, kan nanti di sini ada report setting ya. Kita bisa pilih define apa aja yang mau ditampilin. Di checklist bisa tampilin semua gitu. Jadi sini kita bisa nyeting ini juga ya, uji arus tegangan apa barengan untuk atas satu-satu. Oh nggak bisa deh, ya satu-satu. Maksudnya? Uji yang multifungsi? Iya. Bisa. Iya, maksudnya ini report view-nya kalau misalnya mau diekspor, dia export report terus RTF. Kalau mau bikin beberapa fungsi bisa di sini dipilih. Ininya dipilih pas di sininya nih. Sini. Gini maksudnya. Tapi ntar di sini mesti diisi semua kan. Dia maksimal 4 ya. Jadi bedanya cuma bisa satu toh ya ini. Terus juga bisa yang tadi itu bisa kita ini juga sih.
kita taruh di OCC. Misalnya di sini ya, kita masuk ke new test dokumen, terus kemudian yang transducer ini kita copy, terus kita taruh sini. Misalnya ini transducer apa? Ini yang voltage transducer ya. Terus kita bisa kasih jeda juga di sini, misalnya post modulnya ya. Nanti kita bisa kasih instruksi juga di sini. Rubah wiring. Terus kita kasih keterangan wiringnya apa gitu kan. Tiga pas, ininya 0, ininya yang power itu kan dia 3300 per 110 sama 100 per 5, berarti kan kita di sisi sekunder ya, berarti 110 dikali 5 dikali 1,732 kan, itu sekitar 952,6, ininya 4. Active power. Nanti dia gini juga kan. Kita mesti nge-wiring dulu ya. Ini settingannya beda-beda yang ini. Jadi bisa kita ulang yang current transducer. Ini yang transducer arus tadi ya, current. Terus kemudian ininya 0,2. 1, ininya 5. Nanti di post modul juga bisa kita tambahkan juga di sini. Rubah wiring dan nyalakan
nyalakan supply DC 24 volt. Jadi pada saat kita start ya, rubah wiring dan nyalakan supply DC 24 volt. Terus kemudian kita masuk ke supply DC, kita setting ke ini, terus kemudian kita 24 kita apply. Setelah itu kita continue. Terus dia akan otomatis membuka pengujian yang tadi ini. Udah saya lepas atau belum ya? Belum kan ya? Kayaknya ada yang salah saya ngetiknya. Salah settingan saya. Jadi kita start all, rubah wiring dan nyalakan supply gitu ya, rubah wiring. Terus kemudian kita karena sudah wiring dan DC-nya, terus kita bisa continue. Terus dia muncul lagi tuh, rubah wiring untuk melakukan pengujian yang ke power. Gitu. Jadi bisa dibuat apa namanya, banyak modul gitu di dalam satu siklus pengujian. Ya mungkin nanti ini di secara sistem terpasang paralel gitu kan, harusnya series, tegangannya paralel. Kita cuma satu titik kan, tapi kita mau ukurnya kan outputnya satu-satu. Jadi kita bisa bikin, jadi misalnya rubah wiring analog gitu, kita rubah ke analognya. Kita coba yang power. Pakai terminal nih. Nah, ini juga ya. Nggak tahu ya. Apa nggak nyentuh terminal belakangnya? Ya sampai bawah gitu.
untuk wiringnya ini ya. Jadi ada output 40 mili-nya, ini power supply-nya, tegangan 3 pasa, terus kemudian CT-nya 2 pasa. Cuman dia hitungannya tuh 3 pas juga. Untuk perkalian powernya. Cuman secara aktual dia cuman 2, terus dikalkulasi sama dia. Jadi yang satunya di alat ini di short aja. Gitu, karena kalau ngelihat di sini nih perkaliannya dia langsung 3 pasang. Iya, makanya di simulasinya seolah-olah harusnya ada, terus kita short di situ ya, di CMC-nya. Baik, untuk power transducer saya ulangi lagi. Jadi kita ke tes objek. Terus ke sini berarti 33 tadi ya. 3300 per 110. Terus kemudian ininya tadi 100 per 5 ya. 100 per 5. Nanti kalau misalnya kita kan power ya, tegangan dikali arus dikali, karena ini 3 pasa jadi dikali 1,732. 952,6. Berarti nanti di sini 0,4 miliampere, terus 952,6-nya 20 miliampere. Ini pilihnya active power, terus outputnya yang tadi 420 berarti current. Nanti kalau misalnya kok kita pas active power kok nggak mau, ya kemungkinan dari start point-nya ini nanti tinggal dirubah aja arah arus CT-nya ada ke arah line atau ke arah busbar. Kalau nanti misalnya dia pas kita nginjek kok nggak dapat, ya, kan kalau kita salah kan jadinya avarnya kan. Sebenarnya ngelihat arah arusnya juga di sini kan kelihatan. Sini kan, arahnya ini ke sini nih. Setelah itu kita add multiple. Karena ini dia butuh tegangan. Butuh tegangan 125 volt. Jadi kita aktifkan tegangan ya. Terus 25, terus kita apply. Kemudian coba kita start. Kalau kita lihat di sini dia gagal ya. Di errornya itu 7% di 952-nya. Nah, kita lakukan juga adjustment di 952 watt. Masuk ke static output. Langsung dia ngasih full range-nya di 952,635. Terus kemudian kita start. Terus kita lakukan adjustment.
Bukan. Jauh ya. Mentok udah. Mentok udah bang. Gak bisa di-adjust udah. Hah? Gak mau naik lagi udah. Udah maksimal. Kalau gini saya turun. Kalau turun. Mentok udah. Ya. Tapi kalau tadi kan jauh ya deviasinya. Ini beda. Kalau bisa lagi di apa namanya? Di adjust. Errornya 5%. Errornya. Kurang. Ini udah maksimal ini. Dari sini ada yang bingung. Udah sih cuman istilahnya kita mainnya di tes objek ini aja sih. Mau diulang?
ini yang yang bawa contohnya gagal semua juga. Gak ada yang bagus. Gagal semua ini. Ini kelasnya 0,2 juga. Tapi kalau misalnya di meter kelasnya 0,2, berarti 0,2% kan? Ya kan? Ini semua 0,2. Karena udah lama juga. Baik, kalau ada pertanyaan